Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat subuh kita yang sekarang ini, mudah-mudahan sholat subuh yang terbaik. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan membacakan, atau saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis mengenai keutamaan Ramadan. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan agung, lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berbuka puasa yang diberi makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang buka puasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma atau seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hambanya sehaya atau juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 di antaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan
Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak memohon ampunannya. Dua perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum pada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya minuman dari telaga atau pada hari kiamat yang membuatnya tidak akan haus selamanya sehingga ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Para ahli hadis membahas sebagian. Maksud kami faedahnya, para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas. Namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Betapa besar perhatian baginda Nabi SAW terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan meskipun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya, beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan. Kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagian malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sholat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa sholat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Sehingga para imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullah alaihi dalam kitab Sabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fiqh bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka diperintahkan hendak memerangi mereka. Orang-orang yang berpendapat bahwa dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Quran 1 khataman di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi. Kemudian mereka meninggalkan sholat tarawih di malam-malam berikutnya, maka masalah ini perlu direnungi kembali. Sebab sebenarnya ada 2 sunnah yang berlainan dalam masalah ini. 1, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah sunnah tersendiri. 2, sholat tarawih pada malam bulan Ramadan adalah sunnah tersendiri pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari saja, kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lainnya. Bagi orang yang akan berpergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan salat tarawih, ia di satu tempat lebih baik ia mendengarkan Al-Quran 1 khataman selama beberapa hari pada waktu bulan Ramadan, sehingga tidak mengurangi amalan Qurannya. Jika ada kesempatan melaksanakan salat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya. Dengan cara seperti ini tidak mengurangi amalan Al-Qurannya dan pekerjaannya pun tidak terbengkalai.
Demikianlah satu hadis yang kita sampaikan pada kesempatan ini mengenai keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, dan mudah-mudahan pula kita selalu istiqomah di dalam Islam ini, dan mudah-mudahan pula Allah akan memberikan surganya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan kifatul masjid. Subhanallah